Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah al-hadiyata asyrata. Al maqalah al-hadiyata asyrata. Nasihat yang ke-11. Ani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11 ini hadis. Isinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? Iktanim khamsan qabla khamsin. Iktanim itu lakukanlah, kerjakanlah, laksanakanlah, persiapkanlah, boleh bahasanya. Kalau di situ maknanya if'al khamsata asya qabla usuli khamsi halatin. Lakukan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Lakukan 5 keadaan sebelum 5 keadaan yang lain. Apa saja isinya? Yang pertama, syababaka qabla haramika. Syabab itu muda, cak nom, wadon ya cak ayu. Syabab, ya syabab itu masa muda. Pergunakanlah masa muda qabla haram. Haram itu pikun. Pikun teh nah. Pikun teh pelupa atau apa ya? Kan ada syubban yaum ya. Rijalul ghad. Tahu aja nih namanya ya, tentang rijal. Syubban yaum itu pemuda masa kini. Ya, pemuda masa kini. Rijalul ghad menjadi pemimpin di masa datang. Mudah-mudahan di hadapan saya semuanya adalah pemimpin. Saya akan datang. 5 pemimpin RT. Ya, itu juga pemimpin ya. Minimal pemimpin keluarga. Minimal pemimpin dirinya sendiri. Baik, syababaka qabla haramika. Pergunakan masa muda. Karena orang biasanya menyesal kalau sudah tua, hanya akal ya. Ketika masih muda nggak belajar, ketika masih muda tidak mencari ilmu yang benar-benar, nyesalnya sudah tua. Baik, mudah-mudahan masa muda kita semuanya kita ya, diisi dengan hal-hal yang baik, positif, sehingga kita tidak menyesal di masa tua. Amin. Karena pasti sedikit banyak ada aja penyesalan udah tua teh. Atau gini mah lagi muda saya benar-benar kan gitu, benar-benar usaha lah, benar-benar kerja. Kalau memang ya minimal kita harus fokus ya. Sejauh apapun perjalanan, kalau fokus mah nyampe. Sejauh apapun impian Anda, tapi kalau fokus nyampe. Saya pengen jadi tahfidz Quran, pokoknya fokus lah, sehari 200 halaman beres. Beres. Itu. Jadi sejauh apapun perjalanan, kalau emang fokus nyampe. Jakarta jauh, walaupun jalan kaki nyampe Jakarta. Walaupun jalan kaki. Tapi misalnya naik mobil, naik motor yang kalian ayo pakai motor kencang, digas sekuatnya, nyampe nggak? Nyampe mana? Dia nggak ada tujuan. Jadi secepat apapun perjalanan, kalau nggak fokus, ya nggak akan sampai. Tapi sejauh apapun perjalanan, kalau fokus, insya Allah nyampe. Dan kalau mau berjalan jauh, memang harus rame-rame, harus banyak teman. Kalau pengen berjalan cepat sendirian, sok yang sering naik gunung, yang tereng mah sorangan kayaknya. Tapi kalau pengen berjalan jauh, perbanyaklah teman. Ketika ada susahnya, dibantu sama temannya. Mudah-mudahan gerak jalan ya. Contoh kemarin perjalanan mana teh UPI mana? Capek bisa luar biasa ya. Mau saya ikut ya. Cenah gitu, cenah capek bisa cenah gitu. Dari sini UPI ke Eko, dari Eko ke Darul Halim, uyuhan potong ada syukur. Kayaknya diganti pakai kaki meja itu. Yang kedua kata Rasul, wasih ataka qabla sahonika.
Persiapkanlah waktu sehatmu, optimalkanlah waktu sehatmu qabla saqamika, sebelum datang sakit. Kita ketahui nikmatnya sehat kalau sudah sakit. Lagi gini ketawa ke TV, kemarin lagi sakit gigi aja, aduh nyeri, waduh, asal ditampilingan preman Cihanjuang. Jadi kadang kita itu harus sakit dulu baru merasakan nikmatnya sehat. Bagusnya ketika sehat maksimalkan sebaik mungkin. Kenapa sholat mumpung sehat? Lagi sakit mah susah. Kenapa tahajud mumpung sehat? Bangun mandi seger fresh, ngantuk ya mandi lagi. Ngantuk biar seger. Udah sakit pengen sholat gitu ya. Nggak kuat wudu diwuduin, nggak kuat sholat maut ya. Jadi kalau orang-orang yang ngedul lagi sholat sama lagi sehat, ngedul nanti akan terasa ketika dia sakit. Sudah dibahas kemarin, orang yang senantiasa ibadah walaupun dalam keadaan sakit, itu diantara tanda-tanda orang yang akan mendapatkan husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan kita diantara orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah. Yang kedua ya, wasihhataka qabla saqam. Saqam itu awalnya greges ya. Greges. Menggigil ya. Gemes, bukan gemes ya. Gemes mah lihat budi itu gemes ya. Yang ketiga sekarang wagina, bukan gina ya. Jangan geer gina. Wagina ka qabla fakrika. Pergunakan waktu kaya, mumpung boga duit, mumpung lagi punya uang, qabla fakrika, sebelum ada atau sebelum datang waktu fakir, waktu susah. Mumpung punya duit, sedekah, mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, amin. Balasannya dilipat gandakan. Selesai. Jangan memboga duit, jangan nunggu memboga duit, sedekah aja dulu yang ada. Malah sedekah lagi fakir, lagi susah, itu pahalanya lebih luar biasa daripada sedekah ketika banyak duit. Sudah bahas kemarin, yang sedekah 10.000 pahalanya lebih luar biasa dibanding yang sedekah 1 juta. Kok bisa duitnya cuma 15.000, yang 10.000 disedekahin. Temannya sedekah 1 juta, tapi duitnya 1 triliun, gak ada apa-apanya. Karena berdasarkan kaidah fikih al-ajru biqadri ta'am. Jadi pahala itu memperhitungkan tingkat kesulitannya. Makin susah, makin sulit, maka pahalanya makin gede. Tahajud zaman sekarang ya, aduh jam 2 ada lagi tiris-tirisnya, coba gerimis, kalau sudah gerimis malam hari teh ya Allah itu simbol teh asal udah ditarik teh anak deui gitu ya. Makin besar tantangannya, kesulitannya, makin besar juga pahalanya. Untuk sedekah jangan nunggu kaya, dilatih dari sekarang. Sekarang uang jajan berapa? Biasanya uang jajan dari Santatan berapa sih per hari anak-anak? 10.000. Boros. Jadi dari uang yang segitu-gitunya tapi kita bisa sedekah, luar biasa daripada orang yang wajar pemilik Facebook sedekahnya berapa? 99% atau sekitar 517 triliun. Wajar. Kenapa? Yang dia punya bukan saham Facebook, apalagi WhatsApp sudah dibeli sama dia. Jangan. Masih ada nanti bakti WhatsApp. Jadi tingkat kadar kesusahan ibadah itu berkaitan erat dengan pahala. Makin susah ibadah, makin besar pahalanya. Malam Jumat disuruh itikaf ya, pasti berat. Malam Jumat yang lain lagi pada ngilor gitu ya di wadahan. Kita malah Allah gitu. Kudu berat, makin berat apa? Makin berat, makin besar pahalanya. Ya. Jadi mudah-mudahan
ibadah malam, tahajud lah, qiyamul lail lah, apapun bahasanya, apalagi yang tahajud, apalagi nggak ada halangan awalnya, bangun tidur, wudu gitu ya, malam-malam itu paling enak ngapalin. Itu budaya waktu zaman penjajahan pesantren dulu gitu. Jadi kalau udah mau ujian, tidur lebih awal, bangun jam 2:30, WC, tidur lagi. Ngapalin maksudnya ya. Karena kalau sudah siang, udah berisik, beda lagi suasananya. Dan kita ketemu orang-orang yang membiasakan bangun malam, sholatnya nggak banyak, dia kebanyakan belajar. Dan sekarang sudah memiliki beberapa perusahaan. Sahabat-sahabat kita, Kang Arif sudah saya ajak ke sana. Jadi basicnya dia fakir, ibunya tukang cuci, buruh cuci ibunya, bapaknya meninggal, tapi dia punya kemauan kuat, diberangkatkan pesantren dan pesan ibunya, sok pesantren, tapi kalau kira-kira nggak berprestasi pulang saja, ibu nggak ada dana. Akhirnya dia nggak punya pilihan kecuali pintar. Jadi orang pada tidur, dia bangun. Orang pada bangun, dia tetap harus bangun, kan harus ikut kegiatan. Jadi hidupnya tengah malam, mulai 1:30 sampai subuh. Dan sekarang mulai terasa perusahaannya, diantaranya project.co.id sudah miliaran. Tiap tahun dia ke Swiss untuk maintenance aplikasi. Jadi keluar negeri dagang aplikasi aplikasi itu ditanggung. Swiss, Austria, Italia dan lain-lain setiap tahun. Luar biasa. Insya Allah suatu hari akan silaturahmi dengan kita karena dekat di daerah Arca-Manik, dan kita sudah minta waktunya ya. Insya Allah silakan nanti ada kegiatan sharing bagaimana sulitnya masa lalu dia ketika susah dan sekarang ketika senang. Dia mudah berbagi, khususnya bagi yang masih susah-susah seperti mudah-mudahan kita dititipi harta berlimpah tapi tidak lupa untuk bekal ibadah. Amin. Yang keberapa itu? Ketiga, nambepo. Yang keempat, wahayataka, hayat. Ya, ini ada hayatnya. Oh, ada hayat. Wahayataka qabla mautika, pergunakanlah hidupmu sebelum meninggal, sebelum mati. Karena kalau sudah mati ya menyesal, adanya pasti penyesalan. Ada riwayat yang di-share itu di, saya nggak tahu siapa yang share, Ustaz Burhan apa Ustaz Fuad itu. Suatu hari ada kuis ya, bukan kuis, perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Khidir dan murid-muridnya. Di tengah perjalanan sebulan, di tengah perjalanan, sok silahkan nanti masuk ke gua ini, ambil sepuasnya. Yang nggak ngambil nggak apa-apa, yang mau ngambil silahkan. Dan di akhir perjalanan, yang ngambil rugi, yang nggak ngambil lebih rugi. Ini adalah sebuah gambaran atau sebuah analogi, gambaran bahwa di dunia semuanya akan rugi nanti. Yang ibadah nyesel di akhirat, hanya kau tenyaan pisan ibadah. Nute ibadah komodai lebih menyesal lagi. Yang ibadah aja nyesel, tahu gini maka hancur. Saya dari jam 11 siang sampai jam 11 malam gitu ya. Saking menyesalnya karena terasanya nanti ketika di akhirat amal-amal kebaikan kita terasanya di akhirat. Makanya kadang saya bingung juga, ada orang yang masih santai di pesantren gitu ya, ngaji enggak, belajar enggak, tapi enggak, ngapain? Cari kegiatan yang positif lah, belajar bagus silakan. Nganggur-nganggur, baca Quran ke, sholat ke, apa ke gitu. Cari yang lebih bermanfaat. Karena nanti kalau sudah menyesal ya susah untuk kembali. Yang keempat, wahayataka, artinya apa? Masa hidupmu sebelum datang mati. Dan yang terakhir, wafarogoka qabla syughlika. Farog itu leluasa, syughlun itu sibuk.
Jadi pergunakanlah waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu. Mumpung banyak waktu luang, perbanyak zikir, perbanyak ibadah. Dan kalau sudah sibuk, misalnya lagi ada acara kemarin apa namanya yang terakhir itu, gebiar Muharram gitu kan nggak mungkin lagi acara kita tadarus itu sendiriannya. Orang lagi sibuk dia bikin acara sendiri. Mumpung lagi banyak waktu luang, perbanyak ibadah, perbanyak zikir. Baik, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nasihat dari Rasulullah SAW. Yang pertama, pergunakan masa muda sebelum datang masa tua. Yang kedua, pergunakan waktu sehat sebelum datang sakit. Yang ketiga, pergunakan kekayaanmu sebelum datang fakirmu. Yang keempat, pergunakan hidupmu sebelum matimu. Dan yang kelima, pergunakan waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu. Ini hadisnya derajatnya hasan, sanadnya hasan, riwayatnya Imam Ahmad dan Abu Naim dan Imam Baihaqi. Bagus diamalkan. Mudah-mudahan jadi hal yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi syafa'atu li kulli hawlim minal ahwali muhtahimi ya rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'am karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah.